Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Anak-anakku kelas 6, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat beserta keluarga kalian. Kita lanjutkan materi pelajaran tematik. Tema 3, tokoh dan penemuan. Masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Kita belajar pembelajaran pertama. Muatan bahasa Indonesia. Kalimat efektif dan tidak efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, ciri-ciri kalimat efektif diantaranya: 1. Memiliki subjek, predikat, objek atau keterangan yang tersusun secara tepat. 2. Memiliki kesamaan imbuhan atau bentukan. 3. Menggunakan kata-kata yang diperlukan saja. Maksudnya tidak berlebihan. 4. Terdapat penekanan pada kalimat yang lebih dipentingkan. Dan yang kelima, mudah dipahami dan harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, misalkan saran yang disampaikannya kami akan pertimbangkan. Nah, ini tidak efektif. Perhatikan kata-kata kami akan, itu kurang efektif itu. Seharusnya gimana? Seharusnya saran yang disampaikannya akan kami pertimbangkan. Contoh kedua, sejak dari pagi dia menangis. Nah, ini kalimatnya tidak efektif. Seharusnya gimana? Seharusnya sejak pagi dia menangis. Sudah cukup begitu. Contoh ketiga, banyak anak-anak bermain di lapangan. Ini juga tidak efektif. Kata banyak sudah berarti banyak. Tidak perlu pengulangan kata anak-anak. Jadi seharusnya banyak anak bermain di lapangan. Atau kalau pakai kata anak-anak berarti kata banyaknya titik. Bisa juga seperti ini. Anak-anak bermain di lapangan. Ya, bisa juga seperti itu. Ayo membaca. Kalian simak. Si kotak ajaib. Apa sih maksudnya? Ya, dengerin dulu ya. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik.
Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan berubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Nah, sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Nah, kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, penemuan televisi ini dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ya, perhatikan pada buku kalian. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat yang bercetak miring pada teks si kotak ajaib. Nah, di situ ada kalimat yang dituliskan miring. Coba kalian cek kembali. Itu kalimatnya tidak efektif. Kemudian kalian perbaiki di kolom pada halaman 63 di buku paket kalian. Muatan IPS. Perubahan televisi terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ayo berdiskusi. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap harinya. Bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa. Ada acara talk show, ada sinetron, dan ada acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Kemudian, bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Mungkin Bapak beri satu contoh bagaimana menyikapi dengan teknologi yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sebagai siswa, sebagai pelajar, tentunya media televisi ini bisa dijadikan media untuk menambah wawasan, untuk pengetahuan. Kalian bisa mencari acara-acara yang menambah pengetahuan. Nah, kemudian pastinya ada dampak positif dan negatif. Untuk itu, kita harus bisa memilih acara-acara yang bermanfaat. Ya, perhatikan pada buku kalian halaman 64. Coba bagaimana pengaruh positif dan pengaruh negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian. Kalian tuliskan terhadap bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Apa pengaruh positifnya? Apa pengaruh negatifnya? Boleh kalian berdiskusi dengan anggota keluarga kalian. Tanya ayah, ibu, kakak, adik, boleh, saudara, paman, silakan. Agar wawasan kalian bertambah. Muatan IPA. Mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Kalian sudah mengenal rangkaian paralel pada pelajaran sebelumnya.
Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Ya, pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, maka alat listrik yang lain belum tentu ikut putus atau ikut padam. Ya, contoh rangkaian paralel ini pada instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Ya, perhatikan ini adalah rangkaian listrik sederhana, rangkaian paralel disusun secara bercabang. Pada rangkaian listrik paralel, keunggulannya atau keuntungannya diantaranya satu, dia memerlukan biaya banyak dalam membuat susunan paralel. Kedua, jika satu komponen dilepas, komponen lain masih tetap berfungsi. Nah, susunan paralel listrik ini yang banyak digunakan pada rumah-rumah, sekolah, maupun perkantoran. Ayo lakukan. Ya, kalian buat gambar rangkaian lampu listrik paralel sederhana di buku kalian masing-masing. Dengan ketentuan, pada gambar terdapat 2 lampu, kemudian terdapat 2 baterai, kemudian terdapat 1 saklar. Oh iya, pada baterai, gambar baterainya kalian beri tanda positif dan negatifnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Guru Sonjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.